Oke baik, aku mau bahas di kontenku agar nama baik Papua tidak tercemar oleh penipu nih bang. Terima kasih infonya Bang Nistabuni. Dia jawab, siap. Tuh, ini ditempelin langsung. Nah, kata-kata ini nih, dingin dulu, hangat baru panas. Video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush! Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas sebuah obat. Lebih tepatnya yang katanya obat. Padahal aslinya bukan obat. Ini justru berbahaya bagi para korban yang percaya bahwa ini adalah sebuah obat. Gue dapat info penipuan ini dari pengalaman gue pribadi. Jadi beberapa waktu lalu, gue mampir nih ke rest area nih di jalan tol untuk menghilangkan ngantuk. Di situ gue ngopi-ngopi, makan, dan lain sebagainya. Nah, lagi santai-santai, tiba-tiba gue didatengin sama seseorang nih. Berpakaian hoodie, pakai tas lempang depan, terus tiba-tiba ngeluarin produk ini nih. Nah, terus dia nawarin, "Bang, di sini gue punya produk nih. Ini namanya getah kayu buah merah. Ini adalah minyak ajaib. Bukan minyak sih, tapi getah ajaib. Nah, ini bisa untuk ngobatin pegel-pegel. Jadi kalau abang capek nyetir nih ya, bisa pakai ini nih untuk ngilangin pegel-pegel, masuk angin dan lain sebagainya. Bisa dibaca tuh di sini tuh ada dapat menyembuhkan penyakit apa tuh asam urat. Banyak nih pokoknya nih. Tuh ya, pegel-pegel dan lain sebagainya." Nah, lalu karena gue penasaran, gue diemin aja nih. Dia mau ngapain sih sebenarnya? Terus ajaibnya apa nih? Ini kayak minyak gitu, katanya getah. Terus dia praktekin lah tuh cara pemakaian dari getah ini nih. Katanya ini bukan minyak gosok bang. Ini jadi cara pemakaiannya ditaruh di kertas. Dia ngeluarin kayak kertas nasi gitu guys ya. Ditaruh di kertas, terus dilipat-lipat sama dia kertasnya. Terus ditempelin di belakang punggung gue. Di luar baju loh ya. Terus katanya nanti terasa panas. Selang beberapa menit kemudian, mulai terasa tuh dingin. Terus kepanas, anget, panas. Nah, terus kata si orangnya, "Iya bang, itu jadi mulai terasa tuh minyaknya khasiatnya. Jadi semakin lu bisa nahan panasnya, semakin berkhasiat untuk kesehatan lu," katanya. Nah, hal yang membuat gue curiga bahwa itu sebenarnya bukan getah dari sebuah pohon, adalah kata-kata dia yang menyebutkan bahwa ketika ditempel, dia bilang ini akan dingin dulu, baru panas. Dari kata-kata tersebut, gue jadi inget sama salah satu alat sulap yang dinamakan Dragon Touch. Jadi gue mulai sadar nih, jangan-jangan ini minyak Dragon Touch, karena panasnya tuh sama persis gitu. Akhirnya, gue coba colek nih, gue cium baunya. Sama persis guys, baunya seperti Dragon Touch. Dari situlah gue tahu bahwa cairan ini bukan getah dari sebuah kayu, tapi adalah bahan kimia, zat kimia yang justru bahaya ketika kena kulit. Tapi pada saat itu gue nggak langsung menjudge, wah ini penipuan. Enggak, karena masih menduga-duga. Masih butuh bukti, masih butuh fakta. Karena gue nggak bisa pakai logika atau opini pribadi. Akhirnya gue tanya nih harganya berapa tuh sama si orang yang memasarkan di rest area tersebut. Kata dia harganya 250.000 sebotol ini nih. Nih, sebotol ini 250.000. Wah, gila juga harganya, mahal banget gitu. Untuk cairan yang nggak jelas. Di sini juga nggak ada BPOM-nya ya. Nggak ada pengawasan obat dan makanan nih di sini. Padahal kalau obat harus ada BPOM-nya. Akhirnya gue nggak jadi beli. Seharusnya kalau emang dia jualan atau marketing profesional, ketika si pembelinya nggak jadi beli di hari H, dia akan menawarkan kartu nama dong. Iya dong. "Ah, nggak usah beli sekarang deh, karena belum butuh nih bang." Gue bilang gitu. Tiba-tiba dia malah ngehina-hina. Tiba-tiba dia bilang kayak gini, "Bang, lu punya otak bang." "Iya, kalau punya otak dipakai bang." "Iya, karena gue ini jualan, bukan main-main." Seharusnya, lu kalau emang nggak mau dari awal, ya lu nggak bilang aja dari awal nggak mau beli. Bukan malah diem aja. Bukan malah nurutin tadi percobaan-percobaan. Lu punya otak nggak bang? Lu kalau punya otak dipakai. Ini kalau gue kayak gini, ini buang-buang waktu doang bang. Nah, dari situ gue nyadar, wah, ini orang bukan marketing nih. Ini fix penipuan ini. Akhirnya gue nyampe rumah, gue cari tahu nih, buah merah tuh kayak gimana. Nah, ternyata buah merah tuh kayak gini guys. Ting. Nih, ini buah merah nih guys. Dan setelah gue cari tahu, ternyata buah merah itu, buahnya ya,
itu biasa dijadikan ekstrak minyak buah merah. Nah, buah merah ini memang dipercaya memiliki berbagai macam khasiat. Minyak buah merah, jadi diekstrak dari buahnya, bukan kayunya. Lalu gue cari lagi nih di YouTube, getah kayu buah merah. Ada guys, videonya. Dan promosinya sama persis seperti yang gue temui di rest area. Langsung aja kita tonton videonya nih. Nggak apa-apa, jelasin. Jelasin nggak apa-apa. Tadi saya promosi ke teman yang suka perjalanan. Nah ini dia kayak apa, Mas? Gatal-gatal. Ya, ini gue juga nggak tahu ya guys ya, si marketing si orang yang jual ini, dia tahu nggak bahwa sebenarnya ini penipuan, bahwa ini sebenarnya bukan getah kayu buah merah. Bisa jadi dia korban penipuan juga nih yang memasarkan ini. Ini sebenarnya bukan getah kayu buah merah ya guys ya. Tuh, ya kan? Dilipat, yang pakai kertas, pakai daun ya. tuh. Jadi ditempelkan bagian tubuh yang gatal-gatal, yang pegal-pegal. Tempelkan sendiri. Tuh katanya gatal-gatal, pegel-pegel bisa diobatin pakai ini. Pegal-pegal nih, atau gatal. Tuh. Tuh ini ditempelin langsung. Cara reaksinya itu dingin dulu, hangat baru panas. Nah, kata-kata ini nih, dingin dulu, hangat baru panas. Ini Dragon Touch, bukan getah kayu buah merah, bukan. Iya, ini uapnya yang memanaskan darah. Tuh, katanya uapnya yang bikin panas. Panas, teman-teman. Tuh, panas kan? Di kaki juga di sini. Tuh, kurang lebih kayak gitulah ya. Ini kalau ditonton semua panjang nih. Nah, lalu untuk memastikan pendapat gua tentang getah kayu buah merah itu beneran panas nggak sih kena kulit? Akhirnya gue cari nih video-video yang membahas tentang pohon buah merah. Lalu gue ketemu 2 video nih. Ada video dari channel Nistabuni Channels. Judul videonya Pohon Buah Merah Vlog. Lalu video kedua dari Agropic 27. Buah merah berbuah di Bogor. Nah, dari 2 video ini bisa dikatakan bahwa mereka punya nih buah merah. Ya. Lalu gue kontak Instagramnya untuk menanyakan, apa iya getah kayu buah merah itu beneran warna merah dan ketika kena kulit itu beneran panas banget. Karena itu panasnya panas banget guys, sumpah. Nah, akhirnya dijawab nih sama 2 orang ini nih. Halo siang Bang Taufik, perkenalkan saya Marcel Redival, pesulap merah Indonesia. Saya lihat ada video di channel Bang Taufik yang membahas tentang buah merah. Saya mau tanya, apa getah kayu buah merah itu berwarna merah dan panas ketika kena kulit? Karena sedang banyak penipuan getah kayu buah merah dan itu panas sekali ketika kena kulit. Selang beberapa jam, dijawab nih sama dia. Kalau getah dari akar tunggang buah merah saya bening kak dan gak panas. Mungkin ini dari getah tanaman lain dan getahnya merah kak. Itu tulisannya getah kayu, buah merah yang saya bahas bukan kayu. Kalau buah merah saya jenis pandanus yang asal Papua itu kak. Jadi tulisan di sini tuh getah kayu, gede, bawahnya buah merah. Jadi dia nggak berani berpendapat itu asli atau palsu juga guys. Lalu akhirnya gue jelasin bahwa ini beneran kata si marketingnya adalah getah kayu dari buah merah asal Papua katanya. Lalu gue berikan info juga bahwa gue curiga bahwa ini Dragon Touch karena dari aromanya, dari panasnya tuh sama persis seperti Dragon Touch. Akhirnya dia jawab lagi, oh iya berarti Bapak lebih tahu itu Dragon Touch bukan getah buah merah. Saya juga penasaran dulu dengan getah buah merah ini. Makanya saya coba ternyata nggak panas sama sekali dan getahnya bening. Tuh. Dari sini gue udah mulai makin percaya dengan pendapat gue bahwa ini beneran Dragon Touch nih. Karena dari aromanya, dari panasnya, dari proses panasnya, ini Dragon Touch banget gitu. Akhirnya karena gue butuh pendapat yang lebih kuat, akhirnya gue tanya ke Bang Nistabuni, orang Papua asli yang mengolah buah merahnya langsung guys. Dia punya pohon buah merahnya langsung. Gue tanya lewat Instagram juga. Halo Bang Nistabuni, perkenalkan saya Marcel Redival, pesulap merah Indonesia. Saya mau menanyakan tentang buah merah. Benarkah getah kayu buah merah itu panas ketika kena kulit? Dan apakah berwarna merah? Mohon penjelasannya Bang Nistabuni, karena sedang marak penipuan getah kayu buah merah di Jakarta. Lalu selang beberapa jam, dijawab nih alhamdulillah sama Bang Nistabuni. Enggak, itu bohong. Tuh, jawabannya simple, padat, dan menjelaskan bahwa ini bukan getah kayu buah merah. Karena getah kayu buah merah tidak panas ketika kena kulit. Dan ini mencemarkan nama baik Papua. Maka dari itu gue minta izin ke Bang Nistabuni. Oke baik, aku mau bahas di kontenku. Agar nama baik Papua tidak tercemar oleh penipu nih bang. Terima kasih infonya Bang Nistabuni. Dia jawab, siap.
Jadi dari dua pendapat tersebut, gue bisa menyimpulkan bahwa getah kayu buah merah sebenarnya tidak panas ketika kena kulit. Dan ini sebenarnya bukan getah kayu buah merah, guys. Kebetulan ini sengaja gue beli dari online, 25.000. Sama persis packingnya seperti ini, ya. Cuma bedanya ini perinannya kurang terbaca, sedangkan yang gue ditawarkan di rest area itu terbaca perinannya. Nah, ini juga kalau kamu lihat, ini mereknya nih bukan merek sebenarnya, ini cuma penjelasan doang. Dan ini printan nih, tuh, yang ditempel menggunakan solasi. See? Tuh, ya. Ini kertas biasa, guys. Jadi aslinya cuma botol kayak gini doang. Lalu ini disegel nih. Nah, segelnya ini nih, ini yang bikin kelihatan profesional. Ini kayak segel buat gas-gas LPG gitu ya. Nah, ini kalau dibuka, see? Ini ya botol biasa nih. Tuh. Dari aromanya ini Dragon Touch banget, guys. Dan ini kalau kena kulit begini nih. Ini awalnya dingin emang tuh. Dingin tuh. Panasnya lama-lama panas kayak nusuk-nusuk. Tuh. Kayak panas nusuk-nusuk. Aduh. Anjing. Panasnya tuh kayak nusuk ini, guys. Kayak nusuk jarum. Kayak jarum nusuk-nusuk gitu, panas banget. Dan ini kalau dibiarin, ini bisa iritasi dan kulit bisa jadi gosong. Beneran luka, guys. Beneran luka, kayak luka bakar. Ini bahaya banget. Kalau kamu tahu zat kimianya, ini zat kimia yang biasa dipakai untuk mengelupas cat. Gue nggak bisa memperdetail ya namanya, karena gue khawatir malah banyak yang bikin beginian nanti. Ya, ini zat kimia yang biasa dipakai untuk ngelupas cat, ya, di cat-cat besi atau motor atau mobil. Kalau mau dikelupas catnya pakai zat kimia ini. Dan kalau kena kulit panas banget. Kalau dalam dunia sulap, cairan kimia ini biasa disebut Dragon Touch. Nih, dijual dalam bentuk botolan seperti ini. See? Ini biasa dipakai dalam atraksi kulhu geni. Biasanya diolesin ke telur, terus telurnya ditempelin di leher, nanti terasa panas. Nah, itu telurnya diolesin minyak ini dulu nih. Ini gak ada baunya. Baunya kayak bau-bau ya. Kalau kamu tahu buat ngelunturin cat, ya itu cairan kimianya. Bagi kamu yang magician atau pelaku-pelaku prank, karena Dragon Touch ini biasa dipakai sama mereka-mereka yang pelaku prank juga. Nah, ini coba deh, kamu tes deh di kertas. Karena sejujurnya dari penipuan ini, gue juga baru tahu, guys. Ternyata Dragon Touch ini, ya, ketika ditaruh di kertas seperti ini, nih, gue taruh di kertas. Coba deh, kamu yang punya Dragon Touch juga, kamu taruh di kertas seperti ini, ya, sampai cairannya agak basah seperti ini ya. Tuh. Oke. Lalu kamu lipat aja. Nih, gue juga baru tahu dari penipuan ini nih. Sih, dilipat-lipat gini, kamu tempelin di kulit ya seperti ini. Ini lama-lama panasnya nembus, guys, ke kulit. Tuh. Nah, ini udah mulai terasa panas tuh. Panasnya tembus ke kulit, guys, saking panasnya. Dan kalau dibiarin terus, sekali lagi, kulit kamu bisa iritasi. Ini berbahaya banget, bukan obat, tapi malah melukai tubuh kamu nih. Dan ini luar biasanya, parahnya, kalau ditempel ke baju, ya, bahkan bisa nembus dari kain ke kulit. Tuh. Ini sumpah bahaya banget, guys. Panasnya tuh panas banget. Ke kulit tuh bahaya banget. Bukan malah menyembuhkan. Hati-hati. Jadi sekali lagi, kalau di luaran sana ada orang yang tiba-tiba datang ke kamu, terus menawarkan ini ada getah kayu buah merah, apapun mereknya. Ketika dia bilang ini getah kayu buah merah, atau dia bilang minyak apapun, dengan pembuktian menggunakan kertas begini, guys, ya. Kertas dibuka sama dia, kertas nasi juga bisa dituangin, ya, terus dilipat seperti ini, ditaruh di tangan, fix itu penipuan dan itu bukan obat. Hati-hati, guys, lebih baik langsung di skip aja. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue akan tutup dengan kata-kata tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan terakhir ada tambahan, jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye. Stop penipuan, stop pembodohan, berkedok agama, berkedok
eh, obat, berkedok budaya dan sebagainya. Yuk bersama-sama kita berkembang bareng masyarakat Indonesia.